belum biru. Jadi begini kalau Bapak, saya minta waktunya 10 menit untuk Bapak balik. Ya. Jadi ini merupakan upaya kita untuk bisa mencapai eksiden. Truk BBM-nya tanggal 7-nya di mana? Ada kurang-kurang dari segi konsumsi Truk BBM-nya ada di mana? Dari itu juga menjadi faktor kenapa angka eksiden tinggi. STNK. Kurangi istirahat dan libur. Dan kita kemarin di STNK itu sudah sampaikan ke kantor Pak. Ini teman-teman kurang ya nanti yang diimbang pulang dulu gua. Kirim. Udah jalan dulu deh. Sembari nanti kita proses lain ya. Udah kita teman-teman kembali gitu ya. Bagus sekali. Ini Pak. Disimpan aja nanti kasih ke saya namanya smart system kebuang. Mungkin aslinya ada namanya the smart system Pak. Ya. The smart system ini merupakan salah satu metode yang ada di defensive briefing. Jadi kalau Pak Buang sama Pak Asep sering defensive briefing ya. Nah ada lagi metode ini salah satu dari defensive briefing. Jadi gini Pak, kita sini dulu ya. Saya mau ingetin lagi Pak, defensive briefing itu artinya apa? Artinya perilaku ketika berkendara kita bisa mencegah dan juga mengantisipasi potensi-potensi kecelakaan yang nanti bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Gitu ya Pak. Jadi kalau kita berkendara defensif, ini menuntut Pak Buang sama Pak Asep itu kendaraannya betul-betul waspada. Yang kedua punya cara pandang atau berpikir yang maju ke depan Pak. Jadi jangan berpikir Bapak bawa mobil ya saat itu enggak. Kita harus memikirkan potensi-potensi apa yang akan terjadi gitu ya. Terus yang ketiga, jangan pernah merasa aman. Dalam hal ini maksudnya gini, jangan pernah punya pikiran bahwa pengendara di sekitar Bapak itu punya perilaku yang sama-sama benarnya. Karena tiap orang pasti berbeda. Jadi kesadaran itu untuk mencegah itu semua. Oke. Nah, kita lari ke smart system Pak. Mungkin yang Bapak ingat ada langkah di presiden itu awasi area sekitar. Nah, nanti fokus sini Pak, di smart system ada 5 kunci utama dalam hal ini. 1, driver ketika berkendara itu wajib Pak untuk melihat jauh ke depan Pak. Pandangan jauh ke depan. Idealnya jarak pandang kita yaitu 12 sampai 15 titik ke depan Pak. Jadi bukan hanya terpaku pada satu titik. Kalau di depan ada kendaraan terpaku sama apa? Biasanya sama bawah jalan. Kalau ada kendaraan biasanya fokusnya kemana Pak? Satu titik yang ada di kendaraan. Bemper ya atau atap apapun itu Pak. Jadi ke distrak. Nah harusnya jarak pandang kita itu Pak jauh ya ke depan. Kalau bisa ada jaraknya Pak. Bapak bisa nggak ngelihat jaraknya itu 400 meter ke depan? Bisa. Setengah kilo bisa kan? Nah itu Pak jarak idealnya Bapak kalau di jalan bebas hambatan jarak pandangnya adalah 400 meter ke depan. Kalau Bapak di jalan yang memang pemukiman padat dan juga padat pengendara, sebisa mungkin jarak pandang sejauh yang Bapak bisa. Ya, itu kunci yang pertama. Nah, tadi Pak yang tadi saya sampaikan, penerapannya seperti apa? Fokus pada titik jauh di jalur, jangan fokus pada bengkel kendaraan di depan. Yang kedua, kenali rambu dan kondisi lalu lintas lebih awal. Biar apa? Kalau nanti di depan ada sesuatu yang bisa merugikan kita itu bisa mengambil tindakan sedini mungkin. Yang ketiga, kalau Bapak ada di tikungan, biasanya Pak, tikungan itu blink areanya ada pasti. Di area itu misal Bapak mau belok kanan, di sisi kanan ini ada apa-apa banyak Pak, mau itu pohon, mau itu pelang, bangunan, nah itu kan pasti punya potensi kecelakaan karena Bapak tidak tahu di sebelah kanan itu akan ada apa atau seperti apa. Nah, makanya kalau Bapak mau tikungan, tolong fokus ke tikungan tersebut, jangan sampai nanti ada kecelakaan akibat pengendara.
Ya, itu yang dimaksud dari lihat jauh ke depan. Yang kedua, melihat gambaran menyeluruh. Jadi kalau kita bawa kendaraan, pandangannya itu ke depan ya, ke kiri ya, ke kanan ya. Kiri kanan lihatnya dari mana Pak? Kaca spion. Bapak juga bisa melihat kanan jalan. Saya utuh ya. Kalau kiri kan dia kehalang sama jok kiri. Untuk belakang kelihatan Pak? Nggak kelihatan. Nah, jadi yang Bapak bisa pastikan itu area yang ada di pantauan Bapak. Gunanya apa Pak? Gunanya Bapak bisa menghindari yang namanya eksiden akibat cross gini ya. Satu. Yang kedua, kita bisa menghindari yang namanya eksiden ketika ada pengendara atau pengendara motor atau pengendara mobil yang ngambil lajur sembarang Pak. Dan juga manfaatnya adalah ketika kita mau ngambil lajur orang lain, itu sudah dipastikan keamanannya. Itu maksud dari melihat gambaran secara umum. Penerapannya harus memenuhi syarat jaga jarak aman. Kalau orang tidak jaga jarak aman, ini nggak akan jalan Pak. Ya, jaga jarak aman kita pakai metode 4. Yang kedua, periksa kaca spion 5-8 detik sekali Pak. Sering cek aktif matanya, jangan hanya fokus ke satu titik terus merasa aman. Yang ketiga, kenali blind spot kendaraan sendiri dan orang lain. Kita itu tahu area blind spotnya kita di belakang sama kiri kanan samping ya, dan juga depan bawah Pak. Cuman yang sering kita lupakan adalah mobil di depan juga punya titik blind spot. Jadi jangan pernah Bapak berkendara mepet-mepet dengan kendaraan yang di belakang. Yang kedua, jadi yang pertama jarak pandang jauh ke depan. Yang kedua, pandangan Bapak perhatikan ke arah sekitar secara menyeluruh. Yang ketiga, kita cuma 5 ya. Jaga mata tetap aktif bergerak. Waktu kapan lalu ya saya sampaikan ketika briefing Pak, ada namanya high wave hipnosis. Bukan mikrosit Pak. Jadi kalau high wave hipnosis itu kondisi badan masih terjaga, cuman reaksinya lambat dan kadang dia seringnya lupa jalan apa yang sudah dia lalui. Itu hati-hati ya, nanti kalau didiamkan larinya ke microsleep. Jadi kalau Bapak sudah merasa aduh lupa atau udah jalan sini ya, nah itu sudah waktunya minum air ya, tingkatkan fokus konsentrasi dan istirahat. Tidak Mana-mana. Dan biasanya itu terjadi ketika Bapak melalui jalan-jalan yang dibersamakan. Salah satunya ada jalan tol sama jalan Kuningan Baru. Jalan lurus ke depan Bapak, reaksinya lambat karena Bapak melamun. Nah, biar tidak sampai kena high wave hipnosis, maka wajib untuk mata kita ini aktif bergerak. Cek spion kanan kiri, cek atas, cek bawah, kan itu. Cara penerapannya seperti apa? Alihkan pandangan tiap 1-2 detik. Ya, kalau mata kita sering aktif, itu bisa menekan angka microsleep dan juga angka efek matanya. Coba Bapak bedain. Kalau mata Bapak sering bergerak dibandingkan dengan mata yang selalu diam, satu aja. Cepat tidurnya mana Pak? Iya. Ya. Yang kedua, hindari menatap lampu di kendaraan lain saat malam hari. Itu hati-hati Pak. Ada nggak yang pernah merasa kalau lihat lampu mobil di arah sebaliknya jadi ngebiar, jadi ngerasa kayak terhipnotis gitu. Nah itu Pak. Yang ketiga, latih pola scan sistematis depan samping spion. Jadi sering-sering Pak dibiasakan Bapak ketika berkendara lihat kanan kiri ke spion. Bapak saya itu mekanik Pak Buang. Bapak saya itu mekanik di Honda LPPM Senayan, bagian finishing. Jadi beliau itu kalau bawa mobil Pak, mobil kita nih kalau jalan nih, itu matanya nggak mau diem dan nggak mau diajak ngobrol. Jadi mata dia itu Pak, lihatnya itu tuh Pak. Kalau diajak ngobrol marah. Yang gini, kamu Bapak lagi kendarain dan jangan ajak ngobrol. Kalau berarti Bapak ajak ngobrol. Ya, oke Pak. Jadi beliau itu kan sudah ngerapin ini, matanya nggak mau diem. Nggak ada capeknya, padahal ya lumayan jauh ya. Itu pernah dari Cirebon ke Horlis Pak, gitu terus. Oke,
Lanjut ya, yang keempat adalah sediakan jalan keluar di setiap jalan yang Bapak tempuh. Bapak kalau sudah punya jalan keluar, itu nanti akan aman dan tidak kagok ketika Bapak berhadapan dengan sesuatu yang mendadak tiba-tiba. Contoh, ini depan mobil Bapak, ada mobil Pak. Di sini mobil Bapak, di sini ada mobil lain, ya kecepatan sama-sama sedang lah Pak, semi tinggi. Yang di depan Pak ternyata rem mendadak, karena di depannya lagi ada pengendara atau ada penjalan kaki yang ada di depan. Rem mendadak. Kalau kita sudah tahu jalan keluar, yang diambil yang mana? Sini bukan? Nggak mungkin Pak orang ngambil ke sini. Ya, itu salah satu manfaat dari yang namanya sediakan jalan keluar. Ini posisikan kendaraan agar selalu memiliki ruang manever darurat jika sewaktu-waktu diperlukan. Makanya jangan berkendara di titik blind spot kendaraan lain atau di belakang mobil orang lain. Yang kedua, sisakan ruang saat berhenti di belakang kendaraan lain. Jadi kalau Bapak di lampu merah, itu jangan mepet-mepet Pak. Tolong posisikan kendaraan kita itu bisa menjaga jarak dengan yang ada di depan. Khawatirnya, ya kita tidak tahu Pak, di belakang kendaraan kita barangkali ada kendaraan yang rem belum Pak. Ya. Kalau Bapak sudah menjaga jarak nih antara unit kepada yang di depan, banyak opsi yang bisa Bapak ambil. Satu, Bapak bisa mendorong kendaraan yang ada di depan, benar ya? Atau kalaupun Bapak nggak dorong, itu potensi fatality-nya tidak separah ketika Bapak mepet tuh, benar ya? Karena sudah ada jarak Pak. Paling tumpukan Bapak kerasa dari belakang, enggak belakang depan. Yang ketiga, rencanakan rute atau ruang berhenti darurat. Jadi kalau Bapak kirim ke Indramayuan, kalau pastikan itu si bahu jalan Pak, apakah aman atau tidak ketika kita kondisinya darurat. Contohnya paling darurat apa? Ban pecah. Ya. Biasanya kalau Bapak ban pecah, yang Bapak lakukan apa? Minggir Pak. Yang jadi masalah adalah kalau minggir, tapi kita tidak tahu di pinggiran ada apa. Nanti yang terjadi seperti Bapak Lukman dulu Pak, minggu lalu, yang mobilnya apa namanya? Jeblos. Ya, bukan jeblos sih, miring. Oke, jadi yang pertama tadi lihat jauh ke depan, pandangan cek secara menyeluruh. Yang ketiga, mata aktif bergerak. Yang keempat, punya jalan keluar. Yang ketiga, pastikan posisi Bapak itu terlihat, dan juga pastikan orang lain itu tahu apa yang mau Bapak lakukan. Nah, di depan mobil Bapak ada kendaraan lain, kan nggak salah Pak, Bapak nyalakan lampu di belakang selama minimal orang lain di belakang ada Bapak. Satu. Yang kedua, kalau melakukan manuver, kalau nyalakan lampu sen di awal waktu, jangan pernah mendadak ketika lawan melakukan manuver. Khawatir nanti orang lain tidak tahu. Termasuk ketika bawa parkir dan juga berhenti ketika ada kendaraan atau apapun di depan Bapak. Kalau tidak nyalakan lampu hajat, memang orang tahu Bapak berhenti. Enggak Pak, itu ya. Hanya itu, simpel ya. Jadi saya minta yang saya sampaikan Pak Buang, Pak Asep, itu menjadi bekal untuk kita bersama dalam melaksanakan bulan Juli. Oke, silakan di sini punya